warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Luar biasa, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama dengan saya Devi Putri dalam program Bincang Sore. Tentunya dalam promosi KIE Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Haji Anas Tahir, yang kebetulan kali ini berhalangan hadir dikarenakan ada kepentingan mendadak, tetapi beliau sempat menyapa dalam Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Dan kita bersama dengan kedua narasumber yang luar biasa akan kita perkenalkan. Narasumber kita yang pertama, Bapak Ronald Stephen Rigo SE. Beliau ini dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Dan kita sapa juga beliau Bapak Insinyur Lukman Al-Hakim MSI. Beliau selaku Kepala Bidang Kependudukan dan KB Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi. Luar biasa, sehat Pak kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah, salam sehat untuk kita semua. Kita akan membahas tentang percepatan penurunan stunting dan juga pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Perlu kita ketahui di sini pemirsa bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang dialami oleh anak yang diakibatkan karena kurangnya gizi kronis. Dan stunting ini merupakan ancaman bagi masyarakat Indonesia tentunya, dan ancaman bagi masa depan bangsa. Karena apa? Dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat sulit dibangun jika masih ada masyarakatnya yang terkena stunting. Maka dari itu kita hadapkan bersama dengan Bapak Ibu yang hadir di sini, kedua narasumber kita akan kita bahas secara tuntas percepatan penurunan stunting dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Baik, bersama dengan Bapak Ronald Stephen Rigo SE yang akrab kita sapa dengan Bapak Rigo. Kita juga ingin tahu tentunya pemirsa di rumah dan yang hadir di sini, bagaimana kebijakan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur tentunya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah dan yang hadir di sini, Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Devi. Pemirsa yang kami hormati, yang terhormat Bapak SJ Anas Thohir sebagai anggota Dewan Komisi 9 DPR RI yang sebenarnya mengantarkan kami kepada bertemu dengan masyarakat. Yang luar biasa, Bapak Thohir ini membawakan, Bapak Anas atau yang kita kenal dengan Gus Anas, membawakan kami untuk bertemu dengan masyarakat. Nah, kebijakan yang kami lakukan adalah dengan adanya Perpres nomor 72 tahun 2021 bahwa percepatan penurunan angka stunting itu harus segera diselesaikan. Angka stunting di Indonesia masih 24,4% dan kami diberikan tugas, BKKBN diberikan tugas oleh Bapak Presiden melalui Perpres ini bahwa tahun 2024 itu angka stunting di Indonesia harus 14%. Jadi setiap tahunnya kita harus menurunkan angka stunting lebih kurang 2,5%. Ini pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang cukup berat. Itulah sebabnya kebijakannya adalah segera memberikan edukasi kepada masyarakat, mengetahui kenapa stunting penting untuk kita segera tuntaskan. Karena kalau stunting terus dibiarkan dan angka 2,4 ini terus dibiarkan, nanti bisa tambah naik. Nah, kalau tambah naik kita akan menjadi beban, ya. Pertama beban bagi keluarganya itu sendiri dan juga beban bagi negara, ya, dan bangsa. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu tupoksi daripada BKKBN adalah membuat atau menciptakan keluarga-keluarga yang berkualitas. Kalau keluarga itu sudah berkualitas, secara otomatis SDM di Indonesia ini juga akan berkualitas. Dan cita-citanya adalah pada tahun 2045, di mana Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya, ini angka stunting sudah di bawah angka 14%. Ya, dengan demikian, kalau misalnya masih di 2,4 itu perhitungannya seperti ini. Dari 10 anak yang lahir, 2 diantaranya itu kemungkinan besar stunting. Nah, ini yang kita harus kurangi atau ditutup. Kebijakan di Jawa Timur diberi target dengan melihat situasi Jawa Timur seperti ini, memungkinkan untuk Jawa Timur sebenarnya zero stunting dari hulu. Nah, tugasnya BKKBN ini mencegah stunting dari hulu, Mbak Devi. Jadi sudah ada kebijakan bahwa calon pengantin 3 bulan sebelum menikah itu sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, khususnya bagi seorang calon ibu.
agar tidak anemia, kekurangan gizi. Ya, lingkar lengannya berapa? 23. Iya. Iya, 23. Wah, ini para kader lebih jago nih. Ya. Jadi kalau lingkar lengan ini kurang, berarti gizi daripada seorang calon ibu itu masih kurang. Makanya harus 3 bulan. Kenapa? Karena masih bisa dikejar untuk sebelum pernikahan gizinya sudah baik. Sudah terlepas dari anemia dan juga gizi secara keseluruhan sudah baik. Dengan demikian ketika namanya prakonsepsi. Ketika menikah itu ada konsepsi. Nah, itu bahasanya. Dengan demikian ketika seorang ibu ini nantinya hamil, gizinya sudah cukup. Betul, dan Ya. kadang generasi muda sekarang ini lebih mementingkan prewedding Pak daripada prakonsepsi. Ini perlu digarisbawahi juga dan perlu pemahaman juga kepada masyarakat Indonesia tentunya ya. Ini juga demi kebaikan kita bersama, demi mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 dan juga agar sumber daya manusia unggul dan juga berkualitas. BKKBN Berencana itu keren. mantap. Kita akan kembali dalam bincang sore usai jadi pariwara berikut. Tetaplah bersama dengan kami.